Ya, baik kan semuanya. Mari kita belajar membuahkan tanaman buah di dalam pot. Di belakang kita ada tanaman jambu air. Ini rimbun. Kita pruning agar nanti dia bisa lekas berbuah. Ya, jadi simak videonya sampai selesai. Dan mari kita lanjut. Ya, mulai seperti ini. Jadi ini rimbun. Rimbun seperti ini kita kurangi daunnya. Kita kurangi daunnya dan juga cabang-cabang yang tidak perlu, terutama tunas air. Kalau jambu air itu tunas airnya yang bikin dia susah sekali berbuah ya dalam blender bag. Ya, ini kena ulat di sini. Kita lihat itu ada ulatnya. Ya, ulat. Ya. Ini seperti ini. Mulai dari bawah dulu. Jadi bawah tentu saja rumputnya dihilangkan dulu. Kemudian cabang-cabang yang bawah itu tidak penting. Terutama cabang-cabang muda seperti ini dipotong. Ya, potong saja. Ini tunas-tunas air. Ini tunas air seperti ini ya. Saya kasih contoh tunas. Saya kasih contoh tunas air itu seperti ini. Ya, dia muncul di antara cabang dan batang. Ya, biasanya di tengah cabang atau di batang utama. Itu kemudian dia bertunas seperti ini. Ini adalah tunas air ya, yang dia itu menghambat pertumbuhan atau fase generatif itu susah terjadi ya. Bikin fase generatif terus, jadi tumbuh daun terus ya, menjadi beban bagi tanaman itu, maka harus kita potong, harus kita guling seperti ini tunas-tunas air ini namanya. Dan ranting-ranting yang jelek kita potong, ini tunas air di sini nih ya. Tunas air ini, tunas air nih, lihat ya, banyak sekali tunas air di sini, maka sehingga ini sulit sekali untuk berbuah ya. Dipotongi saja. Ini dilihat nih, dalam satu cabang ada 3, sisakan satu saja yang mengarah ke samping. Kurang ini tunas air seperti ini tunas air seperti ini, tidak penting ini. Potong seperti ini tunas air ya, banyak sekali tunas airnya ya, seperti ini nih, cabang-cabang yang tidak perlu. Ini nanti kalau kita kurangi seperti ini, aerasi di dalam tajuk itu akan semakin bagus, sehingga udaranya sirkulasinya bagus, sehingga pertumbuhan semakin baik. Nah, ini seperti ini tunas air ini cabang-cabang tidak perlu, potongi saja, jangan iman ya kalau sabu lamput itu masih banyak ini ya. Bagian bawah juga dikurangi, cabang-cabang yang enggak penting, hanya sebagai sarang sarang kutu putih kan, potong itu ya. Saya ini di dalam seperti ini juga potong, ini dikurangi seperti itu. Ini juga demikian, cabangnya terlalu banyak, dikurangi langsung di sini saja ya, terlalu banyak cabang seperti itu ya. Terus seperti itu cabang yang ada di tengah ya kan. Nah, ini banyak nih arah-arah tidak penting, ini bawah-bawah itu tidak penting. Kemudian yang bagian atas kita cek di sini, bagian atasnya masih segini ya, itu kita kurangi di sini, kita kurangi bagian sini. Ini tengah ini tidak penting ini ya. Ini seperti ini nanti area tengah. Ini tunas air seperti ini nih, potong aja ini tunas air. Area tengah kan sudah longgar, ini sirkulasinya bagus, kena sinar matahari, nanti dia pertumbuhannya akan semakin maksimal. Kemudian cabang ini kan terlalu mengarah ke sana ya, potong saja ya, banyak ya potongannya seperti itu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dikasih pupuk
Itu dikasih pupuk khusus untuk pembuahan, merangsang pembuahan gitu ya, masih ke arah sana. Ke arah sana ini kurang ya kan. Nah, tunas-tunas air ini tidak penting, ini tidak penting ya. Ini cabang-cabang yang tidak seharusnya ya, seperti itu. Setelah itu dikocor pupuk atau booster, hanya dikocor dengan booster ya. Boosternya apa ya, boosternya bisa pakai booster 76 ya. Per planter bag seperti ini ya, ini kan banyak itu ya, lebih banyak gitu untuk 10 planter bag ya, 10 planter bag. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuahkan 10 buah itu belinya 3 belinya 3, lebih hemat ya, lebih murah, tapi ini kualitasnya bagus untuk 3 kali pemakaian. Planter bagnya 10 ini dikocorkan per 10 hari, per 10 hari dikocorkan. Dalam masa setelah dikocorkan itu jangan disiram. Penyiraman hanya ketika pengocoran booster ini saja itu. Dan pastikan areanya terkena full sinar matahari, itu akan lebih cepat keluar buahnya gitu ya. Itu kan kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya, coba saja, yakin